Untuk memulai kebaktian pada malam hari ini, kami memohon supaya kita bertenang diri, karena kita akan mulai dengan doa. Kami mohon supaya kita bertenang diri. Kita berdoa. Bapa kami Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji dan kami muliakan nama-Mu Bapa, karena kami tahu Allah adalah Allah yang baik, yang memberikan kepada kami suatu cuaca yang baik dan indah. Maka dengan demikian ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mulai kebaktian kebangunan rohani. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Dengan demikian juga kami bersandar ke tengah-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang datang pada acara kebaktian kebangunan rohani pada malam ini, terutama kepada hamba-Mu Pendeta Sungkol dan juga Pendeta Wendel yang membawakan acara pada saat ini. Biarlah urapan Roh Kudus yang datang kepada hamba-hamba-Mu ini, agar dengan demikian semua yang direncanakan untuk disampaikan kepada kami para pendengar adalah datangnya daripada Dia.
Terpujilah nama-Mu oleh karena kesempatan ini kami boleh menyembah dan memuji Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapa di sorga, persembahan ini kami akan persembahkan untuk Tuhan, teristimewa melalui hamba Tuhan yang kami dengar sedang sakit Bapa buta gaul. Kami percaya Engkau akan memulihkan penyakitnya, Engkau akan memberikan kesembuhan yang datangnya dari surga, agar hamba Tuhan ini boleh pulih dan kami dapat memuji Tuhan dengan baik bersama-sama. Bapa di surga, Thankful kami sangat berterima kasih for you being our faithful God. oleh karena Engkau adalah Allah kami yang setia. In spite of all the challenges and difficulties that we face, Di balik semua tantangan dan kesulitan yang kami hadapi, you are always faithful to us. Engkau selalu setia kepada kami. Father, we ask you sincerely tonight, Allah, kami memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh malam ini. help us to be faithful to you. Tolonglah kami untuk setia kepadamu. Help us to commit our lives Tolonglah kami untuk menyerahkan hidup kami, so that we will have assurance in salvation. agar kami dapat memiliki kepastian keselamatan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Horace, Horas, thank you all for being here tonight. terima kasih oleh karena hadiran saudara-saudara pada malam hari ini. And somehow my PowerPoint is not connected yet. 사랑해요. Sarangheyo. 사랑해요 means I love you. Sarangheyo artinya aku mencintai kau. And I'm going to record this and send the message to my family. Nah, beliau akan rekam ini dalam bentuk video untuk dikirim sebagai berita kepada istri. So I'll count 1, 2, 3 and you say 사랑해요. Jadi saya akan sebutkan, hitung 1, 2, 3, kemudian saudara sebutkan Sarangheyo. And put your hands like this. Ya, boleh diangkat tangan saudara seperti hati. Is that okay? Alright, here we go. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sarangheyo. Very good, very good. Oh, Terima kasih. terima kasih. Mantap. Honor means not just the obedience, but also embrace love and affection and gratitude and respect. Menghormati orang tua ini tidak hanya sekedar menuruti mereka, tetapi menyatakan perasaan kita dengan kasih, diliputi dengan kasih di dalam rasa hormat dan penghargaan kita. Unquestionably, we must honor our parents beyond just being obedience. Sudah tentu tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa kita harus menghormati orang tua kita. It means that children must uphold their parents in high esteem. Artinya bahwa anak-anak harus memuliakan atau mengangkat, menghargai, menghormati orang tua mereka. To put them in a place of security, and you must respect them. Menempatkan orang tua kita ini pada posisi yang lebih terhormat, yang patut dihormati dalam kehidupan kita. But sometimes in human tragedy, Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan manusia, we do not honor our parents as we ought to be. kita tidak menghormati orang tua kita sebagaimana kita seharusnya menghormati mereka. And here Jesus Christ
Again, He's exemplified we as human beings what we ought to do. Dan di atas salib ini, Yesus kembali memberikan kepada kita penjelasan bagaimana kita umat manusia ini harus menghormati orang tua. Text to them every day. Atau kirim SMS kepada mereka setiap hari. Let them know you appreciate them. Biar pastikan mereka tahu bahwa saudara menghargai mereka. Amen. Amin. At the cross, Di atas kayu salib, Jesus was rejected by His own people. Yesus ditolak oleh umatnya sendiri. Even disciples deserted from His own. Bahkan murid-muridnya sendiri meninggalkan dia. Disciples turning away from Jesus at the time of His rest. Murid-muridnya berbalik daripadanya pada saat dia memerlukan bantuan mereka. In fact, Jesus told them this would happen. Sebaliknya Yesus mengatakan perkataan ini sebelumnya kepada mereka. But one of the disciples, Peter, said, "No way, I will desert you." Dan ketika Yesus mengatakan hal ini sebelumnya, salah seorang murid mengatakan, "Oh tidak, saya tidak akan meninggalkan kau." He was saying, "I will never leave you. Dia katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kau. Even I will die with you. Walaupun saya harus mati, saya tidak akan meninggalkan I kau. will never disown you." Saya tidak akan pernah meninggalkan kau." But He has done so. Tetapi murid itu melakukan. In fact, he denied Jesus Christ 3 times. Kenyataannya dia menyangkal Yesus 3 kali. He said, "I never knew Him. Dia katakan, "Aku tidak mengenal dia." I don't know what you're talking about. Saya tidak mengerti apa yang kamu percakapkan. There's no way I am affiliated with Jesus." Tidak mungkin saya punya hubungan dengan Yesus. When someone asks us, "Are you a believer?" we say, "Oh, I am just religious." Ketika di hadapan orang banyak, seseorang bertanya kepada seorang, "Apakah engkau orang yang percaya, orang Kristen?" Kita katakan, saya hanya sekedar. I don't know what it is. Why we are ashamed that we are Christian? Saya tidak tahu kalau ada di antara kita yang merasa malu untuk mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Why can't we say boldly we are Seventh-day Adventists? Mengapa kita harus malu mengakuinya? Kita harus berani menyatakan kita adalah anggota gereja Advent. Why we have to kind of mumble through, I'm just a Christian? Nah, mengapa kita harus menutup-nutupi keadaan kita yang sebenarnya? Don't do that. Jangan lakukan itu. You should have a conviction in your heart Kita harus memiliki keyakinan di dalam hati kita that God has chosen us bahwa Allah telah memilih kita to be a part of this great remnant movement. untuk menjadi bagian dari pergerakan keluarga besar Advent ini. And we are playing a significant role in this plan of redemption. Dan kita bergabung di dalam satu rencana keselamatan yang mulia ini. We have a duty and responsibility as a Seventh-day Adventist Christian. Dan kita memiliki tanggung jawab sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7. So, next time, Oleh karena itu, kali berikut, don't ever hesitate. jangan pernah ragu-ragu. One day, our small group church did a homeless ministry. Nah, pada suatu ketika saya bersama dengan gereja saya yang kecil sedang melakukan pelayanan masyarakat. The feeding, and giving up underwears and socks and food and so forth. Memberi makan dan memberi pakaian kepada orang-orang yang gelandangan, mereka yang tidak punya rumah. And one of the homeless men asked us, Lalu salah seorang dari tunawisma ini bertanya kepada kami, "Why do you do such a kind acts?" mengapakah kamu rela melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti ini kepada kami? And the little boy, I think he was around about 12 years old. Lalu dari lantaran rombongan kami, seorang anak yang laki-laki berusia kurang lebih 12 tahun, He said, "I am a disciple of Jesus. dialah yang menjawab pertanyaan tunawisma tadi. Dia katakan, saya adalah murid Yesus. I am serving Him by serving you. Saya melayani Yesus sementara saya atau ketika saya melayani kamu. Because that is what He came to do." Karena untuk itulah dia datang dan melayani. Amen? Amin. Even till 12 years old boy, he got it. Bahkan anak kecil yang berusia 12 tahun ini pun dapat memahami hal itu.
So sin is something that will seduce you, addict you, and destroy you. Jadi dosa adalah sesuatu yang menggoda kita, kemudian membuat kita menjadi ketagihan, dan akhirnya akan menghancurkan kita. And the chocolate might be my problem. Dan bagi saya coklat itu adalah masalah. But I know for sure every single person in this room, Tetapi saya merasa yakin bahwa masing-masing kita yang ada dalam ruangan ini, you must have a problem with something in your life. saudara pasti memiliki masalah dengan satu hal dalam hidup kita. It could be a chocolate, Mungkin itu bisa seperti coklat tadi, smoking, drinking, atau juga merokok, atau juga minum minuman keras, financial wealth, atau mungkin masalah keuangan, societal status. masalah jabatan atau status nama baik. It does not make any difference. Nah, ini tidak akan membuat kita berbeda. You should worship God and God alone. Kita harus menyembah Allah dan Allah saja. And when you commit your life in His hand, Bila mana kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, He will embrace your hurt Dia akan merangkul, memeluk saudara, and share the assurance of forgiveness and hope. dan memberikan kepada saudara pengampunan dan pengharapan. Worldview will be changed. Dunia di mana kita berada ini akan berubah. Your values and principles of a life will be changed. Nilai-nilai saudara terhadap prinsip-prinsip kehidupan ini juga akan berubah. Let me ask you tonight, Izinkan saya bertanya kepada saudara malam ini. among these three questions, Dari antara ketiga pertanyaan ini, which is the most important question? manakah pertanyaan yang paling penting? Which is the most fundamental, essential question we ought to answer first in order to answer the other two? Manakah pertanyaan yang paling mendasar, yang paling utama, yang akan memberikan kepada kita pandangan tentang kebenaran ini? How many of you think is the first question, who am I? Raise your hand. Berapa di antara saudara yang merasa bahwa pertanyaan nomor satu, siapakah saya, adalah yang paling utama? Boleh tolong angkat tangan? Okay. Oke, terima kasih. How many of you think is the second question? Berapa di antara saudara yang berpikir nomor dua, yang Where did penting? I come from is the most important. Dari mana saya berasal adalah yang paling utama? Boleh tolong angkat tangan? Tidak usah takut, ini tidak ada benar, tidak ada salah. Okay, very good. How many of you think Okay, is the ada third beberapa. question? Berapa di What is antara my saudara destiny? Berapa di antara saudara yang berpikir bahwa pertanyaan nomor tiga yang paling penting, kemanakah tujuan saya? Very good. Oh, sangat baik. Okay, those of you who don't have any clue what's going on, raise your hands. Berapa bagi saudara yang tidak punya kunci mana yang terbaik? Tolong angkat tangan. Tidak tahu mana. That's good. Well, the answer is second question. Jawabannya adalah pertanyaan nomor dua. Where did I come from? Dari manakah saya datang? Based on that answer, Berdasarkan dari pertanyaan pertanyaan itu, you will know who you are saudara akan tahu siapa saudara, and what is your destiny. dan saudara akan tahu kemanakah akhir hidup saudara. Evolutionists, Teori evolusi, penganut paham evolusi, based on Darwinism, berdasarkan ajaran Darwin, they say we human beings are product mengatakan bahwa kita umat manusia ini adalah hasil of time plus matter plus chance. hasil dari waktu ditambah bahan ditambah dengan kesempatan. I have a boy who is 16 years old, Saya punya anak laki-laki yang berumur 16 tahun. and supposedly I say to him, son, you are an accident. Andaikan misalnya saya katakan kepada anak laki-laki saya ini, anakku, engkau ini ada karena kebetulan. How do you feel? Bagaimana kira-kira perasaannya? Is it exciting that I'm an accident? Apakah dia akan merasa senang? Saya senang karena terjadi kebetulan. No, Tidak. we are not an accident. Kita terjadi bukan karena kebetulan. We are not a product. Kita bukanlah hasil dari We kebetulan. are not a product of time plus matter plus chance. Kita bukanlah hasil dari waktu ditambah bahan ditambah kesempatan. We are created by God. Kita diciptakan oleh Allah. Every single one of you, you are
sukacita kita diciptakan oleh Allah. Amen. Amin. Saya berharap bahwa berkat Allah Here, Matthew 26. Matthew 26. Matius 26 mengatakan, And Jesus is behind at the cross. ini ada sebuahnya di atas kayu salib. Look at our election stuff. Orang lihat setan berusaha yang pertama dia punya masalah. Allah ini dan sekarang Allah dengan mereka. Now, the Satan is really working hard. Setan bekerja sangat keras. Aku testify, aku telah disalibkan with Christ, and I no longer live. Namun aku hidup, but Christ lives in me. Dan telah dibuka bagi aku yang hidup dan Kristus hidup di dalam aku. I live. Dalam dan hidup yang hidup sekarang, di dalam David, I live by faith, adalah hidup oleh iman. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Maranatha di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang di depan, kalau bertahan sebentar, kami minta di baris kiri, kanan, dan tengah. Baris kiri, kanan, dan tengah. Kami minta 10 baris bangku. 10 baris bangku. Kiri, tengah, baris belakang. Mohon berikan yang sudah berkenan. Tapi berkata-kata dengan Amin.